Berbicara tentang sepak bola, publik biasanya hanya terpaku pada pemain dan klub. Namun di balik itu semua ada sosok penting yang tak lepas dari perjalanan karir seorang pesepak bola, yaitu sang agen pemain. Peran sang agen pemain tak hanya mengurusi segala kebutuhan pesepak bola, baik di dalam ataupun di luar lapangan, namun juga mempunyai peran besar dalam menentukan arah bursa transfer. Tak jarang, kejelian sang agen dalam menentukan destinasi klub untuk pemainnya memiliki pengaruh penting terhadap sukses atau tidaknya sang pemain. Wide Putra Ananda, nama yang sudah tak asing lagi di bidang agensi pemain sepak bola di Indonesia. Mantan bomber Timnas Merah Putih, Kurniawan Dwi Julianto, menjadi salah satu nama besar yang pernah berada di bawah naungan agensi pria asal Padang ini. Wide Putra Ananda pun berperan besar dalam perjalanan karir salah satu calon bomber Timnas Garuda yang sedang hangat diperbincangkan para pecinta sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pemain keturunan Belanda Ezra Walian. Tak hanya sebagai agen pemain, ayah satu anak ini juga merupakan salah satu promotor sepak bola handal di Indonesia. Berbagai event besar pernah diselenggarakannya. Salah satunya mendatangkan tim Manchester United Legend dan Raja Nainggolan ke Indonesia. Untuk lebih mengenal dengan sosok agen pemain yang satu ini, mari kita saksikan perbincangan lebih lengkapnya hanya di Locker Room. Pemirsa, masih dalam Locker Room yang membahas rahasia di balik olahraga sepak bola. Semua kita bahas. Dan seperti janji saya tadi, setelah tadi saya berbicara dengan Daniel Karamoy, seorang agen pemain, dan saya akan menghadirkan satu lagi agen pemain di Locker Room. Siapa dia? Wide Putra. Halo Wide. Halo. Apa kabar? Aduh, luar biasa. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Ini Daniel. Iya, Wide Putra. Gimana Wide? Apa kabar? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Apa sekarang kegiatan Wide? Masih agensi, manajemen komersial, promotor event masih juga. Oke, sibuk banget ya kayaknya ya. Oke, kantor di Jakarta atau di mana? Pekanbaru saya bikin pusatnya. Pekanbaru, oke. Jakarta cabangnya. Putra daerah luar biasa ya. Pekanbaru memiliki agen pemain. Nah, kalau boleh tahu kapan memulai bisnis ini atau bisa dikatakan profesi ini? 2013 yang punya sendiri ya. 2013 saya mulai, awalnya promotor. Benderanya apa? Top Sportainment. Top Sportainment, Ya. oke. Untuk manajemen, Top Sport Management. Jadi 2013 saya mulai pertama kali mendatangkan dengan bendera sendiri. Itu saya buat Raja Nainggolan, mungkin Bung Tio kenal. Ya, pastinya. Itu pemain andalan saya. Raja Nainggolan ke Indonesia. Nah, terus ada beberapa event selanjutnya. Ya. Dalam berjalannya waktu saya memikirkan bahwa kenapa atlet Indonesia nggak saya coba angkat. Karena Indonesia punya atlet bagus dan pasarnya sebenarnya ada di Indonesia. Hanya beberapa part itu masih belum dihargai. Oke. Jadi mereka yang berjuang demi bangsa, demi negara, malah kalah value-nya dari sorry ini itu daripada artis, daripada public figure lainnya. Atau presenter gitu mungkin. Oke, siapa aja pemain lokal yang saat ini bermain di liga di Indonesia yang Anda pegang? Kalau pemain lokal sampai saat ini masih belum ada. Jadi saya lebih ke pemain asing. Saya megang manajemen komersialnya Nainggolan. Oke. Dan agensinya ya itu kita bekerja sama agennya di sana. Ezra Walian. Ezra Walian, pemain yang naturalisasi Indonesia sesaat lagi ya? Belum sah tapi ya? Belum sah. sedikit lagi. Dikit lagi ya? Insya Allah. Oke, jadi dipegang Anda juga? Ya sama, manajemen komersialnya di wilayah Indonesia dan Asia. Dan agensinya juga kita kerjasama sama agennya di sana. Terus untuk musim ini saya ingin membawa 2 pemain asing untuk ikut Liga Indonesia. Oke. Tapi itu kita lagi mencari klub. Oke. Insya Allah satu hampir deal, yang satu lagi coming soon. Itu dari Afrika, Guinea dan Kamerun. Oke, ini menarik sekali pemirsa kalau kita lihat 2 agen yang berada di depan saya ini, satu mainnya pemain asing, yang satu mainnya lokal. Ini menarik kalau kita lihat. Nah,
Kalau boleh tahu, ini pertanyaan untuk kalian berdua. Susah nggak sih atau sulit nggak sih masuk ke klub ketika Anda sebagai bisa dikatakan marketing nih ya. Jadi membawa pemain, membawa proposal nih lo pemain ke klub. Seberapa jauh sulitnya? Ya, Ya, sulit. Sulit ya? sulit. Nggak Oke. mudah, tidak mudah maksudnya. Tidak mudah. Tapi bisa Bisa. dilakukan. Ada pengalaman yang paling sulit? Yes, waktu 2000 tahun lalu ya, awal ISC. Saya bawa satu pemain dan dari Ghana gitu. Ya CV-nya oke lah, dia satu tim sama Andre Ayew dulu waktu under 19. Nah, dicoba di Persija. Dilematis karena waktu itu saya bawa Sutanto ke dalam, lalu juga bawa yang asing ini. Oke. Tapi waktu itu dia udah main bagus sampai trial. Sebenarnya kita agreed 1 minggu, tapi harus extend lagi gitu. Nah itu saya juga belajar, mereka juga belajar, dan akhirnya setelah 1 hari, 2 hari sebelum transfer window selesai, the management nggak lanjutin dia. Dan rugi dong berarti? Yes, Hotel, pesawat, semuanya? betul. Itu menjadi tanggungan dari agen pemain? Tergantung klubnya gitu. Oke. Dan ya harus buka-bukaan ya di sini. Cuman ada beberapa klub yang kooperatif akan hal tersebut. Ada juga yang tidak. Nah, tergantung sebenarnya pemain mana yang kita bawa gitu loh. Jadi kembali ke ya sistem dari klub tersebut. Nah, sekarang yang saya sedang buat adalah kami memiliki standarisasi tersendiri. Ya. Nah, sebelumnya klub-klub kan dia juga nggak ngerti apa ini. Mereka menganggap ini sesuatu yang baru. Jadi itu salah satu kendala sebenarnya. Tapi ketika kita pelan-pelan menunjukkan hasil dan juga pemain yang kita bawa ini sesuai dengan skema, Ya. jadi nggak cuman sesuai dari CV-nya aja, apakah dia sama pelatihnya cocok, apakah sesuai keinginan presiden juga. Jadi ada presiden, Oke. ada pelatih, karakteristik pemain itu sendiri. Itu saya nggak tahu kalau yang lain gitu ya. Cuman saya selalu berpikir tiga arah. Jadi harus ada pegang semua tiga-tiganya ya. In a way, Untuk yes. deal, yang penting ada sign Betul. dan bisnis Ada klub berjalan. yang langsung ngomong aja sama pelatih, sesuai nggak gitu. Saya ada pelatih, tapi ada juga klub yang ya mereka mesti rembukan dulu manajemennya ini. Pelatih discuss sama presiden atau sama manajer, ini semua kebutuhan. Belum nanti kalau sama asisten manajernya lagi gitu. Khususnya posisi pemainnya dan sebagainya. Jadi memang kita harus matang-matang ketika kita maju ke sana. Itu saya angkat itu karena itu pengalaman. Ya, itu saya harus itu tahu. pengalaman Karena- yang Karena orang hanya tahu Anda betul. sebagai agen pemain, kesulitannya apa kita tidak Betul. tahu. Kalau dari Widya sendiri, pernah nggak sih mengalami kesulitan lebih mudah untuk approach sama pemain atau dengan tim sejauh ini? Kalau saya sih pemain ya. Pemain ya? Karena di Indonesia itu kata-kata agent bagi klub itu adalah scary ya. Lebih suka manajer atau agent dikatakan? Nah, kalau untuk ini saya mesti jelasin. Oke, ya. Kalau saya bukan agent lisensi FIFA. Oke. Jadi 2009 itu FIFA menggodok suatu peraturan karena melihat powerfulnya Jorge Mendes. Jadi dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa menjadi agen juga. Jadi disebut intermediaries. Oke. Nah, ini memang belum populer di Indonesia. Kalau boleh tahu, sebetulnya agen pemain yang berada di seluruh dunia itu harus pakai lisensi FIFA atau tidak? Dulu ya. Dulu ya, sekarang sudah tidak? Dulu, sekarang enggak. Oke. Jadi sekarang cukup memberikan surat kuasa. Jadi pemain atau pemain muda harus dari orang tuanya memberikan surat kuasa kepada intermediaries tersebut. Oke. Jadi intermediaries ini harus di-acknowledge by federasi negaranya. Satu itu. Yang kedua, federasi juga bisa meminta tolong kepada intermediaries atau klub meminta tolong intermediaries untuk mencarikan pemain. Nah itu perbedaannya saat ini. Jadi kalau dibilang agen, saya bukan agen lisensi FIFA, tapi saya lebih ke intermediaries. Oke. Karena sekarang udah ada peraturannya. Cuman mengatakan intermediaries dan agen kalau masuk ke klub, mereka tetap mengenalnya agen gitu. Oke, untuk Indonesia lebih populer dengan nama agen pemain. Agen ya. Tapi saya lebih senang disebut manajer. Lebih suka Karena manajer. manajer bagian dari intermediaries. Karena Anda juga hampir sama sebetulnya ya Betul, tugasnya ya. hampir Dan sama. itu lebih tidak menakutkan Betul. ya. Oke.
Banyak agen pemain yang lebih kaya dari pemainnya. Berapa persen yang mereka dapat? Kita akan bahas sesaat lagi di Locker Room. Kalau saya di bidang ini ya, saya nggak pernah bilang pemain itu wajar atau nggak wajar.